Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey World. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan satu topik yang sebenarnya cukup menarik. Tapi tentunya kemungkinan karena podcast ini keluar pada akhir bulan Mei, jadi mungkin ada jangka waktu yang cukup lama, sehingga mungkin topik yang akan saya bicarakan ini hanya sebagai satu pengingat atau reminder bagi teman-teman, yaitu kondisi mengenai pengangguran di Indonesia. Tentunya pengangguran ini memang bersifat makro, ekonomi makro, dalam arti ini tidak hanya sebatas terhadap satu individu, tapi juga ini menyangkut kepada berbagai aspek dalam perekonomian secara nasional. Tentunya sebelum lanjut, pastikan teman-teman untuk menekan tombol like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan dan perekonomian. Jadi, mari kita mulai saja. Selamat mendengarkan. Untuk kali ini, saya ingin membicarakan secara khususnya berita-berita yang sudah cukup banyak, yaitu mengenai topik terhadap pengangguran, khususnya adalah generasi Z atau Gen Z. Seperti yang diberitakan, ya mungkin teman-teman bisa mengecek sendiri, ada di berbagai situs atau portal berita, itu ada hampir 10 juta Gen Z itu menjadi pengangguran. Nah, tentunya ini menjadi satu bentuk kewaspadaan dari sisi pemerintah. Mungkin ada dari beberapa artikel berita itu menunjukkan bahwa pemerintah itu seakan-akan concernnya hanya kepada penerimaan pajak yang berkemungkinan besar turun. Tapi saya tidak mau membahas itu. Saya akan memfokuskan kepada pengangguran di Gen Z ini. Sebelum membahas ke akar permasalahannya, mungkin lebih baik saya membicarakan sedikit dulu terhadap Gen Z. Gen Z ini adalah orang-orang yang berdasarkan tahun kelahiran itu dari tahun 1997 sampai 2012. Jadi kurang lebih untuk usianya itu sekitar 18 sampai 24 tahun. Tentunya setiap generasi itu memiliki keunikan tersendiri. Ya, tentunya dengan perkembangan teknologi saat ini sudah pasti akan banyak perbedaan antara generasi terdahulu dengan generasi saat ini. Nah, perbedaan teknologi ini ya tentunya bisa menjadi satu, entah itu peluang atau bahkan itu menjadi sebuah ancaman. Nah, balik lagi. Di Gen Z ini, dengan usia 18 sampai 24 tahun, kalau misalnya ditarik dari batas umurnya di 18 tahun, itu berarti kan mereka sudah lulus SMA dan memutuskan entah itu mencari pekerjaan atau meneruskan kuliah. Nah, kemudian kita bisa relate juga, kita hubungkan juga dengan kondisi pengangguran. Nah, pengangguran di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak berada dalam pelatihan, tidak berada dalam pekerjaan, atau juga dalam pendidikan. Mungkin kalau orang-orang tertentu bisa tahulah, ini sebutannya NEET, Not in Employment, Education, and Training. Nah, kurang lebih ini kondisinya sebenarnya hampir sama di beberapa negara lain. Saya ambil contoh paling gampangnya itu di Jepang, karena istilah ini banyak sekali dipakai di Jepang. Banyak di sana itu orang-orang muda yang juga permasalahannya ya sama, yaitu menganggur. Tapi kalau misalnya kita ambil kasus di Jepang itu, mereka anak-anak mudanya ya lebih banyak itu
benar-benar shut in. Artinya mereka benar-benar banyakkan itu di dalam kamar, menghabiskan waktu di kamar, atau mungkin di ruangan dia lah. Kalau misalnya tinggal di apartemen ya udah di apartemen saja, dia tidak keluar, nggak bersosialisasi, intinya adalah di dalam. Tentunya beda dengan di Indonesia. Kemudian saya juga mau membahas mengenai ke konteksnya, yaitu pengangguran yang dialami oleh Gen Z. Pengangguran ini mungkin saya akan bahas dalam dua aspek. Yang pertama adalah aspek secara teknis, yang kedua adalah aspek secara psikologis. Oke, jadi mulai yang pertama dulu yaitu aspek teknisnya. Aspek teknis ini berkaitan dengan lapangan pekerjaan, berkaitan dengan bagaimana kesulitan yang dihadapi ketika mau melamar kerja atau mungkin mau menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini menjadi satu concern atau satu perhatian yang perlu untuk diperhatikan oleh para stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, aspek teknis pertama saya ingin berbicara mengenai pendidikan. Dengan base dasarnya atau usia dasar yang ditentukan yaitu umur 18 tahun. Itu masuk dalam golongan Gen Z. Di umur 18 tahun ini tentunya kan kondisinya adalah sudah lulus SMA. Jadi antara mereka ingin meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah di perguruan tinggi, atau mereka memutuskan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Nah, di aspek pendidikan berarti memutuskan untuk mengambil kuliah ke perguruan tinggi, entah itu perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri. Intinya adalah mereka mengambil kuliah. Nah, permasalahannya adalah di Indonesia ini bukan banyak, tapi saya bisa bilang hampir semua universitas itu termasuk mahal, tidak murah. Biaya pendidikan untuk universitas itu tidak murah. Bahkan untuk perguruan tinggi negeri yang milik pemerintah atau terafiliasi dengan pemerintah lah istilahnya, itu juga biaya masuknya juga tinggi. Mungkin tidak setinggi swasta, tapi kalau misalnya teman-teman juga sempat mendengarkan berita atau mungkin baca artikel berita, itu sempat ada demo, adanya kenaikan UKT yang sangat tinggi, sampai bahkan 800%. Ya, jadi ya untuk itu teman-teman bisa cek sendirilah. Tapi intinya adalah dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi, tentunya itu akan menyulitkan bagi Gen Z yang mungkin di usia 18 tahun atau mungkin sedikit di atas ya 19 tahun itu untuk bisa meneruskan pendidikan. Nah, kondisi ini apalagi yang saya nangkap dari respon pemerintah itu dua hal yang saya tangkap. Yang pertama adalah menganggap bahwa pendidikan untuk ke perguruan tinggi atau kuliah itu termasuk pendidikan yang tersier. Itu satu. Dan yang kedua, pemerintah mencanangkan untuk menyiapkan student loan atau pinjaman kepada para mahasiswa. Nah, pendidikan tersier ini sebenarnya bisa saya katakan cukup bertentangan. Maksudnya adalah tujuan atau misalnya dari Undang-Undang Dasar saja deh. Itu kan dikatakan secara eksplisit mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Cerdaskanlah. Kata mencerdaskan ini tentunya diharapkan itu bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
bukan hanya sekedar wajib belajar 12 tahun. Ini opini saya pribadi. Jadi saya nangkapnya adalah bahwa pemerintah itu menganggap ya tidak perlu kuliah, tidak perlu mengambil pendidikan tinggi. Padahal realitanya adalah di Indonesia ini tenaga ahli itu termasuk sedikit. Tenaga ahli khususnya dalam hal kedokteran, medis, atau mungkin untuk research and development, untuk bisa mengembangkan inovasi, produk-produk baru, atau teknologi baru yang benar-benar berasal dari Indonesia bisa dimanfaatkan, itu sangat sedikit. Dan tentunya ini harusnya menjadi perhatian, khususnya dari pemerintah. Jika misalkan saya mengambil sudut pandang sebagai orang pemerintah, ini tentunya menjadi satu concern. Kenapa? Karena kalau misalnya Indonesia mau menerapkan target untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, ya pendidikan yang lebih tinggi itu harus dikejar. Nggak bisa kita hanya masih berpatokan kepada SMA, aku wajib belajar 12 tahun, menganggap perguruan tinggi sebagai pendidikan tersier. Tidak bisa menganggap seperti itu. Sudah harus move on. Mungkin beberapa dari teman-teman menganggap, nggak penting lah, atau juga hanya menunda untuk menjadi seorang pengangguran. Tapi ya tentunya bagi opini saya, pendapat saya, setidaknya bisa meningkatkan lah, ada chance yang lebih tinggi. Mungkin teman-teman nggak semuanya memiliki kondisi ekonomi yang sama, memiliki tingkat pendidikan yang sama, tentunya ini menjadi satu concern juga, satu perhatian. Mana ya, bahwa pendidikan itu penting. Kalau misalnya pemerintah mau mencapai Indonesia Emas, ya perlu ada tenaga-tenaga ahli, dan tenaga-tenaga ahli ini nggak bisa hanya dari SMA, hanya mentok di situ. Ya nggak bisa seperti itu. Ambil contoh sederhana deh, dokter spesialis. Saya sempat untuk mau mencari dokter spesialis mata, karena memang ada sedikit gangguan lah. Nah, ketika saya coba cari, ternyata di daerah saya itu nggak ada dokter spesialis dalam lingkupan satu kecamatan. Nah, di satu kecamatan aja nggak ada dokter spesialis mata. Jadi harus cari dokter spesialis mata di kecamatan lain. Ya, tentunya perlu jarak yang cukup jauh. Nah, kebetulan karena memang saya tinggalnya cukup pinggir, jadi antara satu kecamatan ke kecamatan lain itu kalau dari tempat saya terhitungnya dekat. Ya bisa dibilang sekitar 5 kilo lah, 5 kilo atau lebih. Nah itu karena saya di perbatasan. Kalau misalnya saya di tengah-tengah kecamatan dan ternyata tidak ada dokter spesialis mata dan harus cari ke kecamatan lain, ya bisa jadi itu perlu jarak yang cukup jauh. Nah, ini satu contoh kecil aja. Dokter spesialis mata saja masih terbatas. Nah, apalagi kalau misalnya kita berbicara untuk tenaga-tenaga ahli lain, untuk misalnya research, untuk pengembangan inovasi, ya tentunya ini yang menjadi satu concern. Kemudian berbicara mengenai student loan atau pinjaman kepada mahasiswa. Tentunya mungkin pandangan teman-teman dan saya juga mungkin sama. Tentunya ini mengingatkan kepada program student loan yang ada di Amerika Serikat. Mungkin teman-teman sudah pasti tahu lah bagaimana student loan di Amerika Serikat. Utangnya sangat besar. Karena kebanyakan mau untuk mengambil
tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan cara berhutang. Dengan konsep yang benar-benar sama. Jadi, ketika mereka kuliah, itu berdasarkan utang yang diberikan. Entah itu dari pemerintah, entah itu dari bank, entah itu juga mungkin dari lembaga keuangan lain. Kemudian setelah lulus, ketika mereka bekerja, itu ditagihkan kepada mereka. Ya, tentunya ini mungkin di aspek moral, ini seakan-akan negara itu berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Mungkin ada anggapan seperti itu. Di sisi lain, bisa membantu untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Nah, tentunya kalau pendapat saya, ini cukup rumit. Kenapa? Karena ada pro kontranya masing-masing. Di satu sisi, pendidikan tinggi itu diperlukan oleh semua orang. Siapa sih yang nggak mau menjadi orang yang dengan pendidikan yang tinggi gitu? Dengan pendidikan yang tinggi kan bisa memiliki kesempatan cari pekerjaan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, student loan ini mengakibatkan adanya kesulitan di kemudian hari dalam efek jangka panjang. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat sendirilah kondisi di Amerika Serikat dengan utangnya yang terus menumpuk, dengan kondisi apalagi seperti saat ini. Ya, tentunya utangnya ini menjadi satu problem, satu permasalahan. Yang dimana mungkin sampai sekarang belum tahu kapan gelembung ini akan pecah, gelembung utang. Ya, memang kalau misalnya berbicara untuk Amerika Serikat banyak utang-utang lain. Tapi tentunya student loan ini menjadi satu komponen atau satu bagian yang mendominasi cukup banyak lah. Apalagi lagi, kalau misalnya student loan ini diterapkan di Indonesia, tentunya ini perlu dipikirkan matang-matang. Bagaimana resikonya, bagaimana nanti kondisi ketika gagal bayarnya, itu perlu dipikirkan. Apa langkah antisipasi yang bisa diambil? Itu kalau misalkan wacana student loan ini terrealisasikan. Oke, jadi ini adalah aspek di pendidikannya. Kemudian aspek teknis di pekerjaan. Jadi saya ambilnya sama baseline, base usia itu dari umur 18 tahun. Jadi setelah lulus SMA, anggapannya berarti langsung masuk ke dunia kerja. Nah, permasalahan di sini yang pertama, ketika dengan ijazah SMA, tentunya pekerjaan yang bisa didapatkan itu terbatas. Terbatas dalam arti secara posisi, secara jabatan, dan secara gaji, secara manfaat yang diperoleh. Tentunya ini menjadi satu perhatian. Dan yang kedua, kalau misalnya dari Gen Z ini memutuskan untuk kuliah terlebih dahulu, kemudian setelah lulus kuliah, kemudian baru masuk ke dunia pekerjaan. Memang lebih baik secara kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, gaji yang lebih tinggi, manfaat yang lebih banyak, posisi yang lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita berbicara secara fakta untuk sektor formal, ini saya dapat dari Kompas. Ini saya secara sederhana atau secara cepat saja, untuk periode 2019 sampai 2024, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal itu hanya 2 juta orang. Artinya apa?
secara sektor formal justru semakin lama semakin sedikit. Entah itu karena efisiensi melalui penggunaan mesin atau saat ini menggunakan artificial intelligence, atau mungkin karena memang sektor formal itu semakin lama semakin sedikit. Banyak faktor lah. Tapi dari fakta ini saja, dengan 2 juta orang lapangan pekerjaan yang terbuka, dibandingkan dengan anggaplah dari lulusan perguruan tinggi, itu tidak masuk akal. Karena tentunya sudah pasti tidak terserap semua. Ini kita berbicara dari sektor formal. Makanya tidak heran sebenarnya banyak yang mulai beralih, entah itu jadi freelance, entah jadi content creator, entah mungkin buka usaha kecil-kecilan, mungkin jadi pedagang, atau bekerja atau bergerak di sektor UMKM, bahkan bekerja di sektor tersebut. Tentunya tidak salah, tapi ini menunjukkan bahwa sektor formal saja sudah tidak bisa menolong untuk mengatasi pengangguran yang dialami oleh Gen Z dan khususnya di Indonesia. Artinya apa? Ini tentunya menjadi satu concern yang sangat amat penting. Ini saya belum berbicara mengenai persyaratan ketika masuk kerja, ketika ngelamar, syarat kualifikasinya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa lihat di sosial media, entah itu Instagram, TikTok, atau mungkin Twitter, X sekarang namanya. Itu saya rasa banyak lah yang cerita kalau misalnya mengenai melamar kerja, usia maksimal 25 tahun. Harus begini, harus bisa memiliki sertifikasi ini, harus punya pengalaman kerja sekian tahun, berpenampilan menarik, harus bagaimana, entah berapa banyak syaratnya itu. Yang tentunya ini menjadi satu sindiran. Ya kalau misalnya secara usia memang yang di usia 26 ke atas, apakah sudah terhitung tua, sudah tidak sanggup bekerja, apakah seperti itu? Atau mungkin pemikiran-pemikiran atau teori-teori konspirasi lainnya yang mungkin banyak sekali ditemukan ketika misalnya dalam komentar-komentar, mungkin teman-teman bisa cek sendiri. Tapi tentunya ini menjadi satu concern atau satu perhatian lah. Perhatian untuk pemerintah. Karena balik lagi, ini kondisi pengangguran yang dialami oleh Gen Z, tentunya ini berpengaruh secara jangka panjang. Dengan pengangguran yang semakin meningkat, tentunya pemerintah akan semakin kesulitan. Ya, di luar untuk bisa mendapatkan pajak, tapi tentunya secara perekonomian ini akan menimbulkan kesulitan. Apalagi di Indonesia sendiri masih bergantung kepada sektor konsumsi dibandingkan sektor ekspor impor. Nah, kalau misalnya masih bergantung kepada sektor konsumsi, kalau misalnya Gen Z dengan hampir 10 juta orang itu menjadi pengangguran, untuk saat ini, belum tahu nanti ke depannya, bisa saja semakin meningkat kalau tidak diatasi. Ya, tidak perlu memikirkan Indonesia emas 2045, 2030 saja mungkin Indonesia sudah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Nggak perlu jauh-jauh sampai 2045. Di 2030 saja belum tentu Indonesia bisa menjadi negara maju. Bisa saja justru malah terpuruk kalau kondisi ini dibiarkan. Nah, tentunya perlu solusi. Solusinya ini saya bisa bilang cukup kompleks. Kenapa? Karena untuk solusi mengenai lapangan pekerjaan
itu tentunya perlu investasi. Menarik investasi dari luar Indonesia untuk kondisi saat ini memang cukup sulit. Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, banyak terjadi peperangan, segala macam. Ya, tentunya pemerintah perlu berfokus kepada pemberdayaan di dalam negeri. Oke lah, mungkin melihat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%. Lalu kemudian ada pabrik sepatu bata tutup di Purwakarta. Ya tentunya ini sudah menjadi satu peringatan, satu tanda bahaya. Bahwa ini pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Nah, perlu untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Mungkin bisa untuk memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal, untuk bisa menjadi lebih baik. Intinya adalah, kalau misalnya saya bisa memberikan saran, ya berfokusnya kepada daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa paling enggak. Di luar IKN tentunya. Ya, perlu untuk adanya satu pemberdayaan. Bagaimana bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin bisa juga mengatur regulasi mengenai tenaga kerja, permasalahan dari outsourcing, apapun itu. Saya rasa orang-orang pemerintah tentunya cukup pintar lah untuk bisa mengetahui permasalahan dan mencari solusinya. Tentunya yang saya bicarakan ini mungkin sebagai satu bentuk opini, pendapat, atau aspirasi yang mungkin bisa didengar, bahwa tentunya ini permasalahan yang bukan permasalahan yang sepele. Ini permasalahan yang sangat amat penting. Dan tentunya untuk bisa menjadi Indonesia yang lebih baik, ini menjadi satu perhatian yang harus ditanggapi secara serius dalam bentuk tindakan yang secara nyata. Karena percuma kalau misalnya hanya sekedar untuk memberikan tanggapan atau hanya memberikan pernyataan dalam siaran pers. Yang diperlukan kan tindakan nyatanya dari pemerintah. Tentunya ini nggak bisa hanya bergantung kepada pemerintah semata. Dan juga bergantung kepada mungkin pihak perusahaan yang sebenarnya tidak salah kalau misalnya mereka melakukan efisiensi. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa lebih istilahnya memanusiakan manusia. Mungkin dari persyaratan lowongan pekerjaan, atau mungkin juga dari kualifikasi yang mungkin bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Ya tentunya ini perlu kerjasama dari semua pihak. Nah tentunya karena perlu semua pihak, tentunya dari saya, dari teman-teman juga perlu untuk bisa berpartisipasi lah. Ini saya tidak mau membicarakan mengenai hal-hal yang istilahnya, hal-hal yang menyinggung. Tapi tentunya dari aspek teknis ini bisa menjadi satu gambaran lah, bahwa kalau kita berbicara soal pengangguran, ini sesuatu yang kompleks dan perlu dipikirkan secara matang-matang. Bagaimana langkah penerapan selanjutnya. Kemudian berbicara dari aspek psikologis. Nah, untuk aspek psikologis ini sebenarnya lebih berfokus kepada ke Gen Z itu sendiri. Mungkin teman-teman sering lihat di media sosial, mungkin juga banyak dari Reels, dari FYP, itu melihat bagaimana kelakuan Gen Z itu cukup menyebalkan bagi para HRD atau para owner. Ya, mungkin karena memang ada satu gap gitu loh. Satu gap pandangan bagaimana antara mungkin setiap generasi melihat
proses bekerja itu seperti apa. Tentunya ini menjadi satu concern atau satu perhatian yang perlu untuk diperhatikan. Mungkin cara kerja Gen Z itu ya sangat amat berbeda lah. Ambil contoh mungkin ketika dalam pekerjaan di kantor, pekerjaan kantoran lah istilahnya. Nah, pekerjaan kantoran itu kalau misalnya dari generasi-generasi sebelumnya, mungkin milenial, Gen X, baby boomer, atau Gen Y, itu ya generasi apapun itulah, intinya untuk anggapannya senior, itu kalau misalnya bekerja kantoran itu ya datang ke kantor. Ini saya ambil contoh secara sederhana aja. Nah, sementara Gen Z, apalagi kalau misalnya kita mengingat peristiwa pandemi COVID, itu ngerasa untuk pekerjaan kantor ya nggak harus ke kantor. Kan sudah terbukti, waktu pas WFA bisa, kerja dari rumah bisa. Kenapa harus ke kantor? Logikanya nggak salah, tapi saya merasa ini adalah satu prinsip yang cukup berbeda. Antara yang satu mengutamakan efisiensi, dan satu lagi mengutamakan efektivitas, dan mungkin istilahnya bonding kali ya, bonding antar karyawan, apapun itulah. Tapi kalau misalnya aspek dari perusahaan, saya lebih melihatnya sebagai efektivitas. Nah, ini adalah satu pandangan yang perlu dicermati dan perlu untuk disinkronkan lah istilahnya. Karena kalau misalnya enggak, ya tentunya enggak akan ketemu. Saya sempat lihat di TikTok itu ada satu owner atau HRD gitu bercerita gimana Gen Z ini bekerja. Ya, bekerja ketika misalnya waktu interview, Gen Z yang diinterview ini ya bilang ya bisa, sanggup, bisa kerja, bisa mengerjakan ini dengan baik. Bisa lah, intinya bisa dikatakan yes man. Jadi kalau misalnya dikasih bisa saat interview. Lalu kemudian masuk kerja sehari, 2 hari, kemudian hari ketiga menghilang. Hari ketiga menghilang, tentunya bingung dong, kok nggak masuk? Tanya ke karyawan lain, katanya nggak ada masalah apa-apa, tapi yang nggak masuk aja gitu. Entah itu mungkin benar atau enggaknya, saya juga tidak tahu, tapi satu poin menariknya adalah adanya satu keunikan yang bisa dibilang itu mendisrupsi atau mengganggu secara keseluruhan dari sistem bekerja itu sendiri. Nah, aspek psikologisnya apa? Tentunya dari Gen Z-nya itu sendiri. Ya mungkin mereka melihat bahwa kalau misalnya pekerjaan ini sudah selesai, ya udah ngapain? Mereka sudah mengerjakannya dengan cepat, udah kelar, ya udah selesai, end. Ngapain? Gitu. Kecuali dipanggil lagi, ada kerjaan lain. Mungkin berpikir seperti itu. Secara efisiensi ya itu sangat efisien. Nah, tapi kalau misalnya berbicara secara efektif, balik lagi ke POV atau sudut pandang dari masing-masing orang. Kalau misalnya dari sudut pandang perusahaan, tentunya ya ini ngelanggar. Kan peraturan perusahaan adalah ya tetap kalau misalnya harus datang ke kantor ya datang ke kantor. Mengikuti jam kerja. Misalnya masuk mulai jam 8, pulang jam 5, ya udah ikuti. Setiap karyawan yang telah diterima harus mengikuti. Masuk hari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5. Setiap hari seperti itu. Lebih dari situ, misalnya di peraturan perusahaan akan ada uang lembur. Misalnya seperti itu. Nah, sementara dari POV Gen Z ngelihat pekerjaan seperti ini udah kelar, ngapain? Harus nunggu. Misalnya udah kelar jam 12, istirahat makan siang.
terus jam 1. Ya, terus ngapain? Nunggu sampai jam 5. Pekerjaan udah kelar semua. Bisa dianggap seperti itu. Ya, tentunya karena saya bukan Gen Z, secara definisi Gen Z itu sendiri, jadi saya nggak bisa istilahnya berbicara lebih jauh lah. Tapi bisa dikatakan mungkin itu salah satu aspek psikologis yang di satu sisi cukup unik, di sisi lain ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, tentunya balik lagi, perlu adanya satu adaptasi atau satu model pembelajaran lah untuk bisa lebih memahami satu sama lain. Ya mungkin bisa untuk membaurkan dari Gen Z ini agar bisa terbaur dalam dunia pekerjaan, tentunya secara baik dalam aspek positif, bukan dalam drama-drama dalam dunia kerja, tapi secara aspek positifnya. Nah, atau mungkin juga bisa mengimplementasikan atau menerapkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang mungkin saja cukup bagus dari Gen Z ini. Karena kan Gen Z ini terkenal sebagai generasi orang-orang yang kreatif. Karena sudah terpapar oleh teknologi, jadi bisa bekerja secara efisien. Bisa kerja dengan cepat lah. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang sebenarnya cukup menarik untuk dibahas, cukup menarik untuk diperhatikan. Tapi tentunya balik lagi kepada konteks bahwa dalam menghadapi kondisi pengangguran yang dialami oleh Gen Z ini, perlu pendekatan yang saya bisa bilang berbasis dua hal ini. Pendekatan secara teknis dan secara psikologis. Ya, tentunya ini harus berjalan secara paralel atau berkesinambungan. Jadi, semuanya ini bisa tertata dengan lebih baik. Dan tentunya ini perlu perhatian yang secara khusus. Baik dari pemerintah, baik juga dari perusahaan, dari masyarakat. Tentunya ini perlu untuk diperhatikan dan perlu menjadi satu pembelajaran atau satu hal yang bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Oke, jadi segitu aja apa yang sudah saya bicarakan dalam podcast kali ini. Mungkin teman-teman ada pandangan atau pendapat atau komentar yang berbeda, silakan saja tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Pastikan teman-teman untuk tetap menonton atau mendengarkan konten-konten menarik yang ada dalam channel Journey Wealth ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.